Nah, tunggu Pak Adrian. Ini kayaknya Ya, banyak yang nanya nih di bagian ini nih. Di bagian keluarga ya. ya. Oke, karena Pak Nah, Adrian single silakan jadi di kan kosong bagian, semua ya. Iya, betul. Heeh, kosong ya coba semua. diklik dulu yang keluarga. Silakan diklik Dan dulu. Yang istri, apa suami, contoh klik. contohnya ya? Ya. Nah, di sini teman-teman silakan diisi NIK. Berarti kalau teman-teman adalah seorang istri, yang diisi data suaminya. Hmm, Kalau teman-teman seorang suami, yang diisi adalah data istrinya. Kebalik ya. Jadi kalau Pak Adrian berarti diisi data istrinya. Misalnya NIK-nya 32. Coba aja dulu Pak. Contoh. 32 sekian-sekian. Baru dilihat lagi nomor kakaknya. 32, misalnya 32 juga sekian-sekian. Abaikan saja ini yang WNA warga negara asing. Nanti yang ngebedain adalah kalau kalau warga negara asing dia akan ada ID, bukan NIK, gitu Hmm. ya. Kemudian nama suaminya siapa, nama istrinya siapa. Coba ditulis aja dulu Pak. Jangan mentang-mentang masih bujang kosongin semua ya. Ini kan uji coba, Oh iya, simulasi ya, Pak. simulasi nanti nggak harus disimpan. Ini nama istri siapa Pak Adrian? Ya, Masuk nama saya dulu nih, Pak. Gitu ya, contoh. angan-angannya siapa? Nggak apa-apa, Coba siapa coba tahu diisi jadi Pak Adrian. Ya, Santi Diana gitu. Syafitri misalkan. iya. Ah, Ya udah nanti Iya. aja, Pak. Nanti kita sepil ya, Pak. Tempat tanggal lahir oke, contoh gini, Pak. ya misalnya tempat lahir istri Bogor. Nah, langsung diklik Bogor Kabupaten atau Bogor Kota. Jangan lupa diklik ya, jangan cuma ditulis begitu saja, karena ditulis Ya. begitu saja dia nggak akan ke-save. Oke. Dia harus keluar nama kabupaten kotanya gitu ya. Nah, oke, Pak, tunggu batas ini. Ada pertanyaan yang sangat menarik. Pak, saya mau tanya, kalau sudah cerai hidup resmi, gimana nih Pak ngisi datanya? Yang ini dikosongin atau bagaimana gitu? Oh, sebentar, sebentar. Tabelnya. Ini loaded. Oke. Pak Adrian coba lanjut. Boleh isi dengan tanggal sembarangan ya. Gak apa-apa. Spill tanggal pacar boleh Pak Adrian. Silakan. Asik. Ya. Perusahaan, instansi boleh. Oke, kalau apa tadi pertanyaannya, Maaf? Kalau misalkan bercerai, tapi cerainya cerai resmi dan masih hidup keduanya gitu kan. Ini tabel yang ini dikosongin atau gimana nih Pak? Iya, dikosongkan saja. Tapi di sini jelas ada status perkawinan. Cerai. Apakah tetap diisi tapi nanti pas keterangan di sini janda atau duda gitu kliknya Coba klik janda atau duda muncul nggak wajibnya? Muncul, muncul. muncul, Pak. Coba klik Oke, aja. klik. Muncul. Nanti ada muncul Oh, perceraian juga ya. oh keluarnya nanti malah akte cerai ya. Oh ya, Oke. betul. Tetap Jadi, diisi, berarti teman-teman tidak tetap diisi. dikosongkan ya, harus Ya, diisi. Nanti dengan sendirinya akan ada opsi bercerai atau tidak, dan itu nanti menyesuaikan di bagian bawah ya, Pak ya. Heri ya. Kalau Kalau menik, dia menikah berarti akta nikah. Kalau kalau dia janda duda berarti akta cerainya. ya Ada gitu. akta nikah sama akta cerainya diisi semua. Oh iya, nah itu di bawahnya malah ada tuh teman-teman lengkap hidup atau meninggal dunia gitu. Iya. Demikian juga ya Pak Heri ya, terkait kalau misalkan bercerai karena salah satunya meninggal juga Hmm, nanti bisa opsional gitu. sama. Oke. Kalau meninggal berarti nanti tinggal di ini aja. Kalau meninggal berarti akta cerainya itu surat Jadi kematian. nanti munculnya begitu ya. Ya. Enggak, diisi Hmm. aja ini, surat kematian itu. Oh, oke. Tanggal surat kematian. Oh berarti tanggal surat kematian mungkin tanggal cerai itu kali ya Pak ya. Iya, ditaruh di tanggal cerai adalah tanggal surat kematian. Oke. Iya. Ya teman-teman. Baik. Ini Kalau seputar belum keluar akta cerai, ya masih dianggap menikah. hmm, Ini ada yang tanya, kalau belum keluar akta cerainya gimana Pak? Berarti dianggap menikah. Kalau misalnya ada yang sudah menikah lagi, tapi surat aktanya belum keluar, ya
ditulis saja yang kalau memang ada surat lainnya keterangan. Kayak tadi ada yang konfirmasi ada keterangan dari kepolisian atau Dandim begitu. Nah, itu dulu yang diinput. Nanti bisa diedit kembali sampai akta nikahnya keluar. Oh ini Iya. kalau akta nikah belum punya, boleh nggak pakai kartu nikah? Kartu nikah sama akta nikah apa bedanya? Ya itu makanya nih Pak, ada yang bertanya dari Bu Anissa Zain gitu ya. Kartu nikah sama akta nikah apa bedanya? Saya belum pernah lihat kartu nikah. Hmm, eh, makanya agak bingung yang dimaksudkan beliau ya apa mungkin surat keterangan aja atau bagaimana gitu. Otomatis kan tidak legal ya Pak kalau aktanya nggak ada ya Pak. Ya, Mohon diurus Bu yang kayak kayak gini Bu terkait dengan data diri dan sebagainya. ya. Karena sekarang udah ASN, jadi harus terbuka. Mm. Atau yang ada sebelumnya banyak konfirmasi menikah, masih menikah siri dan sebagainya. Kalau memang tidak mau ditampilkan, berarti statusnya tetap bujang. Nggak usah diisi suaminya. Gitu Buku ya. nikah. Kalau teman-teman memang tidak mau mengurus surat nikah karena satu dan lain hal, cuman kami pastikan bahwa jangan sampai ASN perempuan menjadi Oh, ya ini Pak Heri, mohon izin nih, ada yang bertanya. Saya belum ada nikah, belum ada akta nikah. Boleh tidak pakai nomor yang ada di buku nikah? Mungkin gini ya Pak Heri, biasanya kalau yang menikah pada waktu era tahun berapa itu cuma ada buku nikah, aktanya memang belum ada gitu Pak Heri. Boleh nggak pakai nomor yang ada di buku nikah? Halo? Halo Pak Edrin, masih mendengar suara saya? Halo. Monitor, ini sepertinya Pak Heri terlempar ya. Oke, boleh kita lanjut Pak Adrian spill yang maaf Pak Adrian, Ya, geser pelan-pelan. ya. Tadi tambah riwayat hidup sepertinya terlempar Pak Heri teman-teman. Bagian anak coba Pak Nah, ya. Adrian, ya spill bagian anak dulu. Sama ya. Ini sama ya teman-teman. Silakan spill ke bawah lagi. Oke, sama. Diisi dulu boleh ya, pria wanita. Oke. Nah, kalau misalkan ini anaknya ada dua, boleh berarti ngisinya boleh dua kali ya, teman-teman. Coba Pak Adrian kita praktik dulu, pura-puranya ngisi dulu nih Pak Adrian. Gitu. Pura-pura anaknya tiga nih Pak Adrian. 5 ya. Oh ini diisi dulu. Kita sambil nunggu Pak Heri ya. Pak Ya. Heri sepertinya terlempar ini. Kalau untuk anak ini memang anak yang terdaftar di kartu keluarga atau gimana, Bu? Sepertinya di kartu keluarga ini sudah jelas. Ya. Nih, Oh iya. Jika dia anaknya sudah menikah kan berarti kan otomatis keluar ya. betul. Biasanya nanti sinkron sama di Capil begitu kan. Ya. Bingung ya Ah, Pak Adrian, harusnya iya. ada yang sudah menikah ini Pak Adrian harusnya. Iya. Iya, nih isinya. Boleh Pak Adrian diisi dulu sembarangan dulu. Oke, saya sambil baca pertanyaan teman-teman. Pengisian anak yang pekerjaannya masih balita gimana? Ya belum bekerja lah. Bisa iya. Ya, jangan Kosongin. dipaksa untuk bekerja ya. Hmm. Nah, di sini ada kosong. Akte nikah untuk non-muslim ya, Hmm. katanya. Sesuai kosongkan. Tunggu. Sepertinya kalau akte nikah baik muslim dan non-muslim dapat ya. Tapi kalau zaman dulu kalau tidak salah cuma dapatnya buku nikah aja. Baik, tapi kita coba cek dulu ya teman-teman. Silakan. Pak Adrian sudah dapat akte nikah atau buku nikah? Belum dua-duanya, Bu. Belum, dua-dua. Belum Silakan kedua. di-spill dulu. Oke, coba diisi Ya, dulu ya Pak Adrian. Eh, ya. hidup dong Pak Adrian ya Ya. ampun. Ya, coba. Makanya kalau kita simpan, nanti cara ngapusnya bisa Ya. nggak ya, Bu? Sepertinya
Saya belum Batal nyoba deh. sih. Agak ragu juga ya. Iya. Oke. Ya. Ibu maaf ini kalau ada perbedaan nama ibu kandung di kakak dengan data di Disdukcapil itu mengikuti yang mana? Saran saya yang di Disdukcapil ya teman-teman. Kayak kemarin kan kita membuat lamaran aja kalau nggak sinkron sama Disdukcapil nggak bisa ngisi. Betul nggak Pak Adrian? Betul, Bu. Untuk selanjutnya itu nggak bisa hijau ya katanya tuh. Nggak bisa hijau. Kita lanjut Untuk ke anak sambung yang ada di kakak dan anak kandung yang ikut ibunya tapi ini maaf. Ini seru nih. Saya bacain chat tapi seru nih. Untuk anak sambung yang ada di kakak dan anak kandung yang ikut ibunya tapi tidak ada di kakak dimasukkan atau tidak ya? Anak sambung saya rasa sebaiknya anak kandung saja ya kakaknya. Oh ini yang sudah bercerai ya. Nanti ada keterangannya kok Bapak dan Ibu bercerainya gimana, ikut siapa. orang tua kandung. Pak, saya punya ayah kandung dan ayah tiri. Ini dimasukkan yang mana untuk riwayat orang tua kandung? Tapi saya masuk kakak ayah tiri. Apakah dilampirkan kedua-duanya? Waduh, ternyata. Orang tua kandung ya, Bu. Iya, orang tua kandung otomatis ya, teman-teman. Silakan dibuka di bagian orang tua kandung nih, Pak. Kita spill sekalian sesuai dengan pertanyaan ini, Pak Adrian. Untuk buku nikah dan akte nikah itu sebetulnya sama saja. Ikut dengan nomor suratnya nggak apa-apa buku nikah kok, teman-teman. Yang penting nomornya ya, ada nomor. Kalau di buku nikah itu nomornya sama kayak nomor akta kok, Bapak dan Ibu. Jika orang tuanya sudah meninggal nih ya, Bu. Saya kan termasuk orang tua Mm-mm. saya sudah meninggal. Ya boleh, silakan ditulis dulu Pak, kita langsung praktik. Ya. Nah, untuk nomor kakaknya kan udah berubah nih, Bu. Mm-mm. Gimana? Yang mana nih Pak? Nomor Orang kakak. ya, Berarti ngikutin kakak orang tua Pak ya? Ini yang harus kan dimasukkan. Mm-mm. orang tua laki saya udah meninggal nih, Kak. Ibu, Mm-mm. bapak saya. Tapi Jadi masih ada nggak di kakak? sudah tidak ada kartu keluarga baru. Berarti kalau yang meninggal seperti ini, tapi orang tua perempuan belum nikah lagi kan Pak Adrian? Belum, belum, Belum belum. ya? Gak akan, Bu. Setia ya. Oke, Ya, berarti orang tua kandung isi dengan ibu aja. Ini kan oh, orang tua kandung opsional ya Pak Adrian, nggak mesti ayah ya. ya, satu-satunya. Heeh, Saya kira dari berarti keduanya, Bu. bisa dua-duanya, tapi nanti tulis keterangan meninggal. Tapi kan kakaknya nggak ada, berarti yang hidup aja nih Pak Adrian, nama ibu aja kayaknya kalau orang tua kandung. Ibu masih ada kan Pak Adrian? Masih, masih, Bu, masih. Masih, berarti ini nomor nomor niknya ibu ya, kakaknya ibu, tanggal lahir ibu dan sebagainya, jenis kelamin. Berarti yang ditulis ini yang masih hidup aja. Maaf, Sepertinya maaf tadi keputus. betul terlempar ya Pak Heri ya. Iya. Selamat bergabung kembali Pak Heri. Iya, udah sampai mana tadi? Ini sampai orang tua kandung Pak. Kalau ada yang Oh, meninggal gimana? Nah, terus ya, kalau oke. misalkan Kalau yang orang tua kandung berarti coba dari atas. Tadi suami udah selesai ya, udah aman ya. Mantap. Kemudian daftar riwayat anak. Anak itu semuanya ya. Anak ah, udah. sudah Pak. Kalau tiga-tiga berarti tulis semua. 3, ada 4, ada 5, ada 6 tulis semua. Nah, Tapi terus ada nanti yang pertanyaan. Ada pertanyaan Pak Heri. Kalau anak angkat yang dimasukkan ke dalam kakak apakah ikut masuk juga Pak Heri? Anak sam. selama ada status jelas. Hmm. Misalnya ada surat adopsi atau apa, kalau nggak ada jangan. Nah, atau misalkan gini, pertanyaan selain anak angkat, anak sambung nih Pak Heri, tapi masuk ke kakak gitu. Selama anak itu jelas, maksudnya Mm-mm. ada dokumen administrasinya jelas. Jadi nggak masalah, yang penting jelas ya Pak Heri ya. Hmm. Oke, itu ya teman-teman. Silakan. Nah, terkait orang tua, ini Pak Heri yang bagian orang tua ya, ini sekalian Pak Adrian ngisi bagian orang tua. Ayah saya meninggal, di kakak sudah hanya ibu saja. Nah, ini yang diisi gimana nih Pak? Yang sudah meninggal nomor kakaknya udah nggak ada, NIP-nya juga nggak ada, seperti Pak Adrian juga ya Pak Adrian ya. Ya, Ya ibu aja yang diisi.
Ya, berarti betul tadi Pak Adrian, kita Tapi ibu kalau aja. kalau di kakak lama biasanya masih ada KTP Bapak, nomor Masih NIK. ada, Pak. Masih ada. Kalau masih ada NIK-nya ya silakan aja dimasukin. Nomor kakaknya kan sama yang sekarang nggak apa-apa, samain. Nomor kakaknya nggak apa bersamain, Pak. Soalnya Ya, kan berbeda kalau sekarang. Pas nggak lihat. apa-apa disamain dengan yang ada Ibu. Ya, berarti kan nanti keterangan bawahnya ada tuh ya Pak ya, hidup, Ya, meninggal keterangan dunia. bawahnya berarti ya sudah meninggal gitu. Kalau yang tidak ada berarti Ibu aja nggak apa-apa. Mm-mm. Kalau tidak ketemu KTP-nya gitu ya, kalau tidak ketemu KTP-nya. Beruntung kalau masih ada ya Pak, masih nyimpan Ya. berkas KTP-nya. Ya, ini sekaligus menjawab pertanyaan Bu Nuni ya. Bu, jadi kalau izin bertanya Bu, jika orang tua laki-laki sudah meninggal dicantumkan atau tidak? Tadi Pak Heri sudah menjawab. Kalau masih punya dokumen kakaknya, KTP bisa dimasukkan. Kakak kan masih ngikut kakak lama ya, Pak Heri ya. Ya. Kakak itu. Nanti tinggal dibawa keterangan ada kok Bu hidup ataukah meninggal dunia nah, atau status hidup. Nah, Hmm. di situ nanti biasanya suka ada. Kakaknya samain dengan kakaknya Pak Adrian. Ini saya jadi bingung nih pertanyaan teman-teman ini. Kan ini kan orang tua kandung ya Pak Heri ya. Hmm. Tapi di sini juga ditanyakan kalau misalkan yang dimasukkan Bapak Ibu mertua boleh nggak? Saya rasa nggak boleh ya Pak Heri. Jelas ini kandung kan ya Pak Heri ya. Ya, beda lagi nanti, beda lagi. Oh Nanti beda kita lagi. lihat di bawahnya, kayaknya ada untuk mertua. Oh ada, oke. Tunggu sebentar ya, Pak. Ada tamu. Tamunya suruh pulang dulu Adrian. Baik ini pertanyaannya lumayan banyak. Nah ini tadi sudah dijawab ya Bu Lina ya. Nik Bapak jika sudah meninggal ditulis nol gitu. Gak Bu, Hmm. coba kalau bisa cari dulu KTP lama beliau kalau masih simpan berkasnya gitu kan. Tuh. Nah, Pak Heri ini pertanyaan menarik Pak Heri. Dari Bunita Susilowati, kalau sedang proses cerai, boleh tidak data suami dikosongkan, terus hanya dimasukkan nama saya saja dan nama anak saya 4 orang. Boleh tidak? Karena kakaknya kan belum ada dan baru 3 hak anak asuh sudah sama saya dari suami pertama. Eh, kan statusnya di situ Ibu tulis menikah, bukan bujang. Mm-mm. Jadi pernah menikah dengan siapa menghasilkan anak 3 itu mungkin akan ke deteksi ketanya di sana nanti. Nggak apa-apa ditulis saja bahwa sudah bercerai. Kan nanti ada keterangan opsi ya Pak Heri ya, Ya, pilihan ada opsi ya. opsi. Ada opsinya kan bercerai. Daripada tidak diisi, nanti jadi pertanyaan lagi. Ini anak siapa gitu. Gitu. Nah, terus kalau yang ini nih Pak, kasusnya adalah kalau orang tua sudah cerai, yang dimasukkan apakah cukup ibu saja? Karena kebetulan saya tinggal sama ibu saya begitu. Terus ayah laki-lakinya nggak mau diakuin, bukan ayah Enggak, saya. Kalau sepertinya sudah ayahnya nggak mau diakuin juga nggak apa-apa. terluka ini hatinya sepertinya Pak. Aduh, ada-ada aja. Ya gitulah. Oh ini ada ini Pak, ada masukan juga nih. Saya nggak tahu dari Bu Risma ya. Beliau mengambil referensi dari YouTube. Yang saya pelajari dari YouTube untuk yang meninggal cukup dicantumkan untuk nik dan nomor kakak ditulis angka 0 saja katanya. Boleh, silakan. Nggak boleh ya. Oke. Kalau masih ada lengkap nomornya nggak apa-apa. Kan toh keterangan di bawahnya juga akan tertulis meninggal. Hmm. Kecuali memang kayak teman-teman yang tidak ada nomornya, sudah nggak bisa diketahui, ya silakan tulis nomor. Gitu ya. Tapi Ya. nggak perlu jadi perdebatan yang bikin pusing diri sendiri. Itu yang ini adalah data pribadi Bapak Ibu sendiri, jadi Bapak Ibu yang tahu kondisinya. Ada nggak sih KTP-nya yang memang benar hilang nggak sih gitu. Gitu ya. Nah, terus Jadi ini Pak, silakan saja. Pak Heri pertanyaan menarik. Bu, bagaimana kalau istri saya ASN, apakah saya harus mengisi biodata anak juga? Karena dikhawatirkan double kan ya. Gitu. Silakan untuk berkaitan data nggak apa-apa diisi. Hmm.
Cuma Oke. nanti di gajinya yang akan untuk tunjangannya nanti akan berbeda. Beda lagi nanti untuk pada saat input tunjangan tunjangan keluarga nanti beda lagi aplikasinya. Tenang saja, ini baru awal, masih banyak aplikasi yang Bapak Ibu harus penuhi. Terus ini Pak Heri dari pengantin baru nanya Pak Heri. Hmm. Mohon izin Pak bertanya. Ketika mendaftar, status saya belum menikah. Tetapi saat ini saya sudah menikah, maka ketika mengisi daerah, bagaimana nih Pak? Saya ikut status mana nih Pak? Isi status terbaru atau status lama? Begitu. Kalau suaminya mau diakui, ditulis menikah. Kalau suaminya tidak mau diakui, tulis bujang. Kan daerah itu kondisi saat ini Bapak Ibu. Jadi kondisi saat ini Bapak Ibu alami itu apa terhadap diri saya ini apa? Saya seorang bujang kah? Atau saya seorang berkeluarga kah? Atau saya seorang anak duda beranak dua kah? Atau saya seorang janda beranak tiga kah? Silakan kondisi saat ini saya apa? Oke. Udah nggak usah diperdebatkan lagi kenapa saya belum menikah sebelumnya, sekarang sudah menikah. Ya, status sekarang apa? Pada saat nginput daerah ini statusnya apa? Selama surat-suratnya lengkap sesuai input, gitu ya. Selama Tapi legal ya kalau Pak ya. tapi kalau misalnya ada pernikahan yang memang tidak bisa diungkapkan, berarti statusnya bujang. Tuh. Tapi saya ingatkan kembali bahwa teman-teman ASN, terutama yang perempuan, tidak boleh menjadi istri kedua. Kalau kedapatan, otomatis akan diberhentikan. Bukan cuma P3K, PNS pun akan seperti itu. Gitu ya. Oke. Lanjut Jadi Pak. kalau Oke. memang ada, silakan dilengkapin semuanya dan semuanya diberesin, semua yang berkaitan data pribadi. Oke, lanjut Pak Adrian, mungkin kita sudah ya. Ini mau disimpan sama Pak Adrian, orang tua kandung, sudah saudara kandung nih Pak Adrian. Kandung. Iya, tadi ada juga yang sempat nanya-nanya ini. Ini silakan Saudara kandung teman-teman. silakan. Kalau saudara kandungnya sudah terpisah kakaknya, ya ditanyain. Oh iya. Dan Berarti semuanya nih Pak. ya Masa semuanya ada punya 10 saudara kandung, ya nggak apa-apa ditulis 10. Wow, Kalau ya. Saya ya, ada 5 nih. saudara kandung ya kan mau diakui Ya, ya. betul. Iya, betul. Tapi kalau memang cuman dua ya dua saja. Nggak usah saudara angkat, nggak perlu. Itu lagi Bapak Ibu mertua. Oh iya, ini nah lagi ini dia, sudah ini menikah. pertanyaan tadi. Silakan. Ada yang menikah lagi tadi pertanyaan tadi Pak? Coba. Iya, ini pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Pak, jika ASN ternyata menikah lagi, apakah kerugian didapatkan? Oh, tadi sudah dijelaskan. Sudah ya. Ya menikah lagi selama bukan jadi istri kedua. Ya, selama bukan jadi istri kedua. Itu kalau yang perempuan. Kalau laki-laki boleh punya istri dua, tapi ada izin dari istri pertama. Gitu. Oke, Kalau oke. perempuan tidak boleh jadi istri kedua. Jadi laki-laki yang mau menikah lagi harus istri keduanya jangan PNS atau jangan ASN, jangan P3K, jangan PNS. Kalau enggak P3K-nya diberhentikan, PNS-nya diberhentikan. Hmm. Gitu. Terus ini unik ini Pak Heri, ada pertanyaan. Status di KTP belum menikah, padahal sudah punya kakak dengan istri dan anak. Masalahnya adalah di kecamatan pada waktu itu ketika mau ngubah KTP belangkonya habis. Ini gimana Pak Heri? Ya, tulis kondisi saat ini. Oh, Seperti kondisi yang saat tetap. disampaikan kondisi saat ini. Nanti KTP Oke, mah bisa dirubah. siap. Hmm. Tapi kalau mau Silakan. merasa bujang nggak usah dirubah. Iya. Oh iya Pak, Ayo mau nggak nanya lagi Pak. ya, tidak Mau ada. bertanya. Ya, Saudara kandung hanya saudara kandung aja kan Pak ya? Untuk suami dan ya, istrinya nggak perlu ya? enggak. Ipar-ipar nggak perlu. Nggak perlu. Oke. Adik kakak saja. Ya. Ipar sepupu nggak perlu. Ini Pak, kalau yang ayah mertua sudah lama meninggal dan sudah tidak ada kakak dan KTP, gimana? Ya Nggak tadi usah diisi. gak usah diisi.
Artinya opsional ya Pak ya? Ya. Kalau emang nggak ada. Ini Kalau pertanyaannya di mau diklik, ada yang mau diisi, berarti semua yang ada tanda X diisi. Tapi kalau memang tidak mau diisi, berarti lewatin. Ya, Wajib. Oke. meninggal tidak ada di nisan, ya sudahlah, nggak usah dipikirkan. Didoain saja ya. Siap. Sampai batu nisannya pun jadi banyak pertanyaan ini, ya toh. Iya nih. Jadi curhat ya Pak ya kayaknya. Ngisi data DRH, jadi jangan jadikan bahan curhat. Oke. Silakan lanjut Pak. Oke, lanjut. Selesai ya, data keluarga dan sebagainya.